Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni biimtisali awamiri wajtinabin nawahi, yaitu dengan jalan melaksanakan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah taala dan Rasulnya, dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah taala dan Rasulnya. Tidaklah Allah Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, melainkan di situ ada satu maslahat, ada satu kebaikan untuk umat Islam khususnya, untuk seluruh manusia pada umumnya. Dan tidaklah Allah Ta'ala dan Rasulnya melarang sesuatu, melainkan di situ ada satu mudarat, ada satu dampak bahaya untuk umat Islam khususnya, untuk seluruh manusia pada umumnya. Dan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu adalah satu bentuk ibadah, satu bentuk taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di balik itu ada pahala, dan nantinya akan dibalas dengan surganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. وَلَا تَكْفُ, dan jangan kalian ikuti مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, sesuatu yang kalian tidak punya ilmu atasnya. Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu nanti di hadapan Allah, di mahkamah Allah di hari kiamat nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Di dalam ayat ini para jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam untuk mengikuti sesuatu yang dia tidak punya ilmu. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang hasan sahih, beliau bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, hukumnya wajib atas setiap pribadi muslim. Kenapa para jamaah? Allah Ta'ala melarang umat Islam untuk mengikuti sesuatu tanpa ilmu, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan umat Islam untuk membekali diri dengan ilmu. Para ulama menulis di dalam kitab-kitab mereka, yang pertama, ilmu itu adalah syarat diterimanya amal ibadah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man amila amalan
laisa li amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah, satu amal soleh, laisa ali amruna, di mana tidak ada perintah, tidak ada tuntunan, tidak ada ilmu dariku, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa rad, maka tertolak amal ibadahnya. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salat, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yakni apanya? Ilmunya. Ilmu syarat diterimanya amal ibadah. Amal ibadah tanpa ilmu maka akan ditolak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang haji, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian dariku pelajaran manasik kalian. Dan para ulama sepakat di dalam hal ini, di dalam satu kaidah usul al-aslu fil ibadatil butlan, hukum asal ibadah itu tertolak. Ibadah apa saja tertolak kecuali yang ada tuntunannya, kecuali yang ada ilmunya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Ta'ala melarang umat Islam melangkahkan kakinya di dunia ini tanpa ilmu? Kenapa baginda Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk membekali diri dengan ilmu? Karena ilmu syarat diterimanya amal ibadah. Sedangkan kita oleh Allah Ta'ala dikhabarkan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian apalagi para jamaah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang umat Islam melangkahkan kakinya di dunia ini tanpa ilmu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk membekali diri dengan ilmu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan kita ketika beliau masih hidup di dalam nubuahnya. Beliau bersabda, badiru bil a'mali shalihah fitanan, bersegeralah kalian wahai umat Islam, yakni untuk beramal soleh, jangan ditunda-tunda, jangan diundur-undur. Kalau ada kesempatan ngaji, laksanakan, datang majelis taklim, datang ke pengajian. Kalau ada kesempatan puasa sunnah, laksanakan puasa sunnah. Kalau ada kesempatan sodako, laksanakan sodako, sebelum datang penghalang yang menghalangi kita dari beramal ibadah, dari beramal soleh. Rasul bersabda, fitanan, karena nanti di akhir zaman umat ini akan ditimpa fitan. Fitan itu bentuk jamak dari fitnah. Bahasa Indonesianya ujian. Umat Islam ini akan ditimpa ujian yang bertubi-tubi, ujian yang sangat dahsyat. Baginda Rasulullah SAW menggambarkan ujian akhir zaman, ujian umat Islam akhir zaman. Beliau bersabda, ka kita illail mudlim, seperti potongan malam yang hitam pekat. Jadi lihat tangan sendiri tidak mampu. Kenapa? Karena cahaya tidak ada. Tidak ada cahaya sama sekali. Itu ujian akhir zaman, saking banyaknya, saking bertubi-tubinya. Dan bahkan Rasul menggambarkan ujian akhir zaman, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi harinya seseorang masih mukmin, di sore hari sudah kafir. Saking beratnya, saking dahsyatnya. Oleh para ulama hadis ini disarah, dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Fitnah akhir zaman, ujian akhir zaman yang paling dahsyat adalah fitnah syubhat. Oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam sarah kitab Riyadhus Shalihin tentang hadis ini, yakni beliau menyatakan fitnah akhir zaman itu fitnah yang paling dahsyat, yakni fitnah syubhat. Fitnah syubhat adalah fitnah pengkaburan terhadap agama Islam ini. Jadi orang melihat Islam sudah tidak dalam bentuk aslinya. Ujian syubhat ini bertubi-tubi. Coba kalau kita mau kaji ke belakang. Ada dari kaum muslimin yang mengaku mereka itu malaikat Jibril. Ada pengikutnya. Bayangkan. Ya. Dan bahkan baru berapa bulan 2 orang sudah mengaku bahwasanya dia menjadi Nabi Isa, yakni sebagai gantinya Nabi Isa alaihi salam, sebagai Mahdi. Na'udzubillah. Tidak hanya itu. Kalau kita lihat fitnah akhir zaman yang datang bertubi-tubi ini, jadi umat Islam dibikin goncang,
umat Islam dibikin resah, yakni mereka menulis buku-buku yang dimana akan menggoncangkan akidah umat Islam, dan bukunya bestseller. Ternyata akhirat tidak kekal. Nulis lagi, tidak hanya akhirat tidak kekal, azab kubur tidak ada. Maka kalau kita tidak punya ilmu, apa bisa kita membantah syubhat yang demikian ini? Faya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi yakni aliran-aliran sesat yang lainnya, yakni yang mereka semuanya mengaku berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, yang mengaku bahkan menjadi pengikutnya Ahlul Bait. Kami ini mazhabnya Ahlul Bait, kami cinta Ahlul Bait. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu an. Perkataan Ali ini marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang umat akhir zaman ini. Sataftariku ala hadhil ummah atau ala hadhil millah ala salasin wa sab'ina firqatan aw millatan kulluhum finnar illa wahidatan. Rasul bersabda, umat ini, agama ini akan berpecah, akan berfirqah menjadi 73 firqah atau millah atau agama. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Ya, Rasul ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa yang satu ini? Rasul jelaskan, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang berjalan di atas jalanku, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabatnya. Ini Rasul jelaskan yang satu supaya umatnya berlomba-lomba menuju yang satu. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an jelaskan yang 72. Ali mengatakan, sataftariku ala hadhil ummah atau ala hadhil millah ala salasin wa sab'ina firqatan, yakni menjadi 73 firqah. Syarruha, yang paling jahat, yang paling sesat, yang paling menyimpang, alladzina tantahiluna hubbana wa tufariqu amrona, yakni mereka satu kelompok, satu golongan yang mengaku cinta kami, yang mengaku pengikutnya Ahlul Bait kami, keluarganya Rasul, tapi menselisihi kami. Faya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka aliran sesat ini yang mengaku pengikutnya Ahlul Bait, yang mengaku pengikutnya keluarga Rasul, tapi bertentangan. Mereka laknat sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan laknat kepada sahabat itu merupakan ibadah, merupakan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar dilaknat, Umar dilaknat, padahal siapa Abu Bakar dan siapa Umar? Umar adalah menantunya Ali yang didapatkan putrinya Ummu Kulsum, yang saudara dengan Hasan dan Husain. Dilaknat oleh mereka. Maka apa yang dikatakan Ali? Yani tantahilu hubbana, dia mengaku beragama atas landasan cinta kepada kami Ahlul Bait, pengikutnya Ahlul Bait, wa tufariqu amrona, akan tetapi menselisihi, yakni dari perkara kami Ahlul Bait, ya, mengakunya Ahlul Bait padahal jauh dari Ahlul Bait. Faya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak hanya mereka mengkafirkan sahabat. Kalau sahabat sudah kafir, maka konsekuensinya Al-Quran sudah tidak asli lagi. Maka di dalam Al-Quran ada yang ditambahi dan dikurangi sama Utsman. Karena mushaf yang kita pegang saat ini adalah mushaf Utsmani. Maka ada satu ayat dan beberapa ayat yang lainnya, di antaranya di dalam surat Alam Nasrah, di situ ada ayat wa ja'alna aliyan sihra, kami jadikan Ali sebagai menantumu, dihapus sama Utsman. Tidak hanya satu ayat, ya, bahkan satu surat, ada suratul wilayah. Ini yang dihilangkan sama Utsman.
Maka kalau sahabat kafir kemudian Al-Quran tidak asli lagi, apa bisa ketemu kita dengan mereka? Apa bisa mereka dikatakan masih muslim? Ya, tapi subhat yang mereka lemparkan, mereka membenarkan akidah mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kelompok-kelompok sesat, aliran-aliran sesat, semuanya mengaku Al-Quran dan Sunnah, membenarkan kawin mut'ah. Ya, dia pakai dalil Quran, membenarkan akidah bada'ah. Allah itu asalnya tidak tahu, kemudian baru tahu, itu juga pakai dalil Quran. Aliran-aliran sesat itu semua pakai Al-Quran. Tidak hanya Syiah, Ahmadiyah yang mengatakan yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni bukan nabi akhir zaman, bukan penutup para nabi dan utusan. Tapi masih ada yakni siapa? Ismuhu Ahmad. Dia pakai ayat Al-Quran. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan tidaklah Muhammad ini bapak salah seorang dari kalian, akan tetapi dia adalah Rasul Allah dan khataman nabiyyin. Khatam ini tidak dimaknakan penutup, tapi dimaknakan cincin. Muhammad ini cincinnya para nabi. Maknanya apa? Muhammad itu nabi yang paling baik di antara para nabi, bukan nabi akhir zaman. Kalau nabi akhir zaman ismuhu Ahmad, sehingga nabinya mereka Mirza Ghulam Ahmad. Ini subhat. Maka kalau kita tidak punya ilmu, kalau kita tidak faham tentang syariat, maka kita akan jadi sasaran aliran-aliran sesat yang akan menyesatkan kita. Apalagi kita tidak faham bahasa Arab. Ya, bahasa Arab merupakan sarana yang paling penting untuk menyesatkan umat. Karena apa? Di dalam bahasa Arab ada satu kata yang maknanya lebih dari 10, sehingga bisa diterjemahkan menurut apa yang dia ingini. Coba sekarang, ya buktinya, seluruh umat Islam semuanya sepakat kalau Tuhannya satu Allah. Seluruh umat Islam sepakat kalau nabinya satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat Islam sepakat kalau kitab sucinya Al-Qur'an, kiblatnya Baitullah. Tapi kenapa berbeda? Kalau nabinya satu, kiblatnya satu, kitab sucinya satu, pasti satu mereka. Tapi kenapa berbeda? Faya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan permasalahan ini tatkala Rasul ada di masjid bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Islam akhir zaman. Kemudian Rasul mengatakan zaka inda awani dihabil ilm. Waktu itulah hilangnya ilmu, hilangnya Al-Quran di tengah umat ini. Kaget sahabat. Kaifa yadhabul ilm ya Rasulullah? Bagaimana Al-Quran ini bisa hilang? Wa nahnu naqra'ul Quran, kami membaca Al-Quran. Maknanya kalau sahabat membaca, menghafal. Kalau kita membaca karena kita ada mushaf. Nahnu naqra'ul Quran, kami menghafal Al-Quran. Wa yaqra'uhu abna'una, anak-anak kami pun menghafal Al-Quran. Wa yuqri'u abna'una abna'ahum, dan anak cucu kami pun juga menghafal Al-Quran. Kami, anak kami, cucu kami menghafal Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa hilang? Rasul mengatakan, ya Ziyad, in kuntu la araka min afqahir rajul bil Madinah. Wahai Ziyad, aku memandang engkau orang yang paling alim di kota Madinah. Awalaisa indahumul yahud wat Taurat, awalaisa yahud wan nasara Taurat wal Injil. Bukankah di sisi Nasrani dan Yahudi itu ada Taurat dan Injil? Fama tughni anhum syai'ah, maka Taurat dan Injil sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka. Maka Al-Quran nanti di akhir zaman tidak akan bermanfaat bagi umat Islam. Yakni apa? Sebagaimana yang terjadi Yahudi. Yahudi itu ada Taurat, tidak bisa menyatukan, justru terpecah belah umat, justru tersesat umat. Jadi Taurat tidak sebagai petunjuk, justru malah tersesat. Begitu pula orang Nasrani, dan nanti di akhir zaman demikian. Kenapa terjadi demikian? Iya, semua aliran sesat mengaku berdalil Al-Quran. Karena Al-Quran dan Sunnah ini bahasanya mujmal, bahasanya umum, tergantung siapa yang nerjemahkan.
Ya, kalau Al-Quran dan Sunnah diterjemahkan lewat falsafah sosialis akan jadi Islam sosialis, seperti Muammar Gaddafi, ya, seperti Saddam Hussein. Ya, Muammar Gaddafi nulis satu kitab, Kitabul Akhdar, kitab hijau. Di situ yakni apa? Al-Quran dan Sunnah digunakan dengan difahami dengan faham sosialis. Orang awam membaca dikira ini Al-Quran dan Sunnah, padahal itu faham sosialis. Al-Quran dan Sunnah difahami dengan falsafah liberal, jadi Islam liberal. Ya, la ilaha illallah diterjemahkan tidak ada Tuhan umum kecuali Tuhan khusus. Akhirnya semua agama benar. Al-Quran dan Sunnah diterjemahkan lewat falsafah kejawen, jadi Islam kejawen. Ada Sabto Darmo, ada Darmo Gandul, ada Gadoloco. Ya, katanya Mekah itu kalau di Mekakah, naudzubillah. Syariat nggak bisa syariat, orang Jawa nek sarin jengat, naudzubillah. Iya, itu. Jadi Al-Quran dan Sunnah bahasanya mujmal, tergantung siapa yang terjemahkan. Iya, mau meledakkan bom pakai dalil Quran bisa, mau mengkafirkan orang lain pakai dalil Quran bisa. Oleh karena itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan umat ini untuk kembali kepada ilmu yang diajarkan Rasul kepada para sahabat, yang diterima sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengkhabarkan di dalam nubuahnya, "May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup di antara kalian nanti di akhir zaman, ya, maka akan menyaksikan fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian akan menyaksikan satu persilang sengketaan yang banyak di tengah-tengah umat ini. Ya, saling melipat, saling menggunting dalam lipatan, saling menohok satu dengan yang lainnya, bahkan saling mengkafirkan. Ini akan terjadi, saling membunuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada umat ini, tidak hanya menceritakan kondisi akhir zaman yang akan terjadi, tapi beliau juga memberikan jalan keluarnya. Kalau kamu sudah jumpai masa yang demikian itu, wa alaikum bisunnati, wajib kalian untuk kembali kepada sunnahku, tuntunanku, yakni Al-Quran dan Sunnah. Kalau Rasul bilang sunnah, maknanya Al-Quran Sunnah. Karena tidak bisa sunnah berdiri sendiri tanpa Al-Quran, Al-Quran berdiri sendiri tanpa sunnah. Apa berhenti sunnahnya Rasul? Tidak. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali secara khusus. Di dalam riwayat yang lain yang Rasul ceritakan tentang perpecahan umat, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang berjalan dan jalannya sahabat, mengikuti sunnahnya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maknanya apa? Di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah lewat pemahaman sahabat, Islam yang masih murni, Islam yang belum tercampur filsafat, Islam yang belum tercampur adat, khurafat dan lain sebagainya. Islam yang diterima sahabat dari Rasul, yang diajarkan Rasul kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Faya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni biimtisali awamiri wajtinabin nawahi, yaitu dengan jalan melaksanakan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah taala dan rasulnya, dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah taala dan rasulnya. Akan tetapi para jamaah, untuk bisa melaksanakan perintah Allah taala dan rasulnya tidak semudah apa yang kita ucapkan dan tidak seringan apa yang kita bayangkan. Banyak umat Islam yang tahu syariat, yang tahu tuntunan, kalau itu dilaksanakan dapat pahala dan nantinya akan dibalas dengan surganya. Tapi berapa banyak dari mereka yang tahu, yang faham akan hal itu, tidak mampu yakni melaksanakannya. Sebagaimana banyak umat Islam yang tahu perbuatan mungkar, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, kalau itu dilakukan berdosa dan nantinya akan diadab dengan nerakanya. Tapi berapa banyak umat Islam yang tahu akan hal itu masih berkubang di dalamnya. Ya, dia tahu yakni kalau zina itu dosa. Ya, coba tanya orang yang zina di lokalisasi, Mas, waktu sampean zina sadar enggak kalau Anda berbuat dosa? Jawabnya sadar. Orang yang selingkuh, Pak, tatkala selingkuh itu sadar enggak Anda berbuat? Sadar. Ya, orang yang korupsi, orang yang manipulasi, kalau ditanya, Pak, apakah Anda sadar? Sadar, tapi kenapa Anda hindari? Tidak mampu. Hidayah itu taufik punya Allah. Kemampuan melihat yang benar itu benar, dan kemampuan mengikuti kebenaran datangnya dari Allah. Oleh karena itu para jamaah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga mampu melihat yang benar itu benar, dan kita diberi kemampuan oleh Allah taala untuk mengikuti kebenaran tersebut. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل من خذل الدين وانصر من نصر الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.